Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sahibit taj. Ya ayyuhal mustakuna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita selaku hamba yang dhaif, hamba yang tidak memiliki daya dan upaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat sekarang ini kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada segala penyakit yang membahayakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada saat sekarang ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesehatan ini pada saat sekarang ini itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Apalagi sekarang ada penyakit baru yang disebut dengan hummal corona. Corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyakit corona tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu perbanyaklah istighfar, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah amalan ibadah. Semoga Indonesia ini terjaga dari penyakit itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian fikih ibadah kita. Kita mengaji kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh seorang ulama dari India yang bernama Zainuddin Al-Maribari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tinggi kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Al-Fatihah untuk pengarang kitab. Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Fatihah kita diberikan keberkahan untuk mengaji kitab Fathul Mu'in ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban in fata bila udhrin fayalzamuhu al-qada'u fawran. Wa yubadiru, jadi Bapak Ibu, kita ini dituntut untuk bersegera mengganti salat yang pernah kita tinggalkan. Jadi salat 5 waktu itu, andaikan ada salat yang kita tinggalkan, maka kita dianjurkan untuk segera mengganti salat tersebut. Ibnu Abbas mengatakan, fadainullah, maka hutang kepada Allah itu ahakku, itu lebih berhak kita ganti. Salat itu adalah kewajiban. Andaikan tidak kita laksanakan salat, kita tinggalkan salat, maka berarti kita memiliki hutang. Hutang kepada manusia mesti kita bayar atau tidak? Mesti kita bayar. Sama manusia saja mesti kita bayar, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Fathul Mu'in ini dijelaskan untuk bersegera membayar atau mengqadha salat yang kita tinggalkan. In fata bila uzrin, andaikan salat yang kita tinggalkan itu kita tinggalkan tanpa ada sebab,
Mungkin kita malas mengerjakan sholat subuh, malas melaksanakan sholat zuhur, malas mendirikan sholat asar umpamanya. Tanpa ada uzur kita tinggalkan sholat 5 waktu yang wajib ini. Maka kita mestilah bersegera mengganti, mengqadha sholat yang kita tinggalkan itu. Andaikan niat sholat yang tunai ada usolli fardhu zuhri arba'a takbiratin adaan lillahi ta'ala umpamanya, maka digantilah usolli fardhu zuhri arba'a takbiratin qadaan lillahi ta'ala, ganti. Itu lafaz niat, itu namanya lafaz niat. Jadi lafaz niat ini boleh kita ucapkan, boleh tidak, karena at-talaffuzu bin niyah, at-talaffuzu biha sunnatun, atau at-talaffuzu bin niyati sunnatun. Jadi melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi usolli fardhu zuhri arba'at takbiratin, nah itu sunnah hukumnya Bapak Ibu. Kalau seandainya tidak kita lafazkan, sah salat kita? Sah. Lalu bagaimana cara kita meniatkan salat yang benar itu? Tak kala kita mengangkat takbir yang pertama, Allah, maka di sana di hati kita sudah menghadirkan atau meniatkan salat zuhur 4 rakaat menjadi makmum. Boleh berbahasa Indonesia, tapi tidak diucapkan di hati. Kenapa? Wa mahalluha, dan tempat niat itu ada di dalam hati. Adapun melafazkan niat tadi itu adalah untuk menghindarkan kita dari sifat was-was. Maka disunnahkan kita mengucapkan usolli fardhu zuhri, atau sengaja aku salat zuhur 4 rakaat menjadi makmum karena Allah. Itu lafaz niat. Dan adapun nanti niat itu tak kalah mengangkat takbir gitu. In fata bila uzrin fayalzamuhu al-qada'u fawran. Andaikan salat yang kita tinggalkan itu tanpa ada uzur kita meninggalkan, maka kita diwajibkan mengganti salat itu fawran, segera. Harus cepat kita ganti. Ini yang menarik. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, walladhi zahara annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada. Jadi Ibnu Hajar, seorang ulama besar, itu menyampaikan atau menerangkan kepada kita yang jelas, kalau andaikan ada solat yang kita tinggalkan tanpa ada uzur, kita tinggalkan ini solat, maka Ibnu Azhar itu mengatakan kita tidak boleh melakukan pekerjaan apapun sebelum solat ini kita sudah menggantinya. Jadi kalau ada solat Bapak Ibu yang belum diqadha, segeralah diganti sebisa mungkin. Maka orang yang tidak mengganti solatnya itu, solat wajib tadi itu, wa annahu yahrumu alaihi tatawwu', maka haram dia melakukan solat sunnah. Tak boleh dia melakukan solat sunnah sebelum solat yang wajib ini digantinya. Itu menurut Ibnu Hajar. Salat tatawwu' ini itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Jadi man shalla fil yaumi wal lailati isnata asrata rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Man artinya barang siapa, isim syarat. Isim syarat ini, man ini dikhususkan adalah untuk orang yang berakal. Man shalla, barang siapa yang melaksanakan salat. Artinya yang melaksanakan salat ini adalah orang yang berakal. Karena man ini adalah isim syarat yang dikhususkan untuk orang yang berakal. Jadi man shalla fil yaumi wal lailati, barang siapa yang melaksanakan dalam sehari semalam itu melaksanakan salat, berapa rakaat dia melaksanakan salat? Isnata asrata rakaatan, 12 rakaat. Jadi
andai kan seseorang melaksanakan salat 12 rakaat, salat apa namanya? Tatawu'an, salat tatawwu', artinya salat sunnah. Jadi tatawwu' ini yang dimaksud dengan tatawwu', qama bi ibadatillahi qa'ian mukhtaran duna an takuna fardhan lillah. Jadi salat tatawwu' itu adalah dengan senang hati kita mengerjakannya tetapi tidak diwajibkan. Jadi andaikan kita tidak mengganti salat wajib yang kita tinggalkan tanpa uzur, maka menurut Ibnu Hajar tak boleh kita melakukan salat tatawwu' sebelum salat wajib ini diganti. Salat tatawwu' itu apa? Ini seperti salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur. Andaikan selama ini kita mengerjakan salat rawatib sebelum zuhur itu 2 rakaat, maka ditambah lagi 2 rakaat. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Semuanya 12. Jadi barang siapa yang melaksanakan salat tatawwu' 12 rakaat selama 24 jam sehari semalam, man tadi adalah isim syarat, maka isim syarat membutuhkan jawab syarat. Banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah akan membangunkan, mendirikan, membuatkan apa yang dibuatkan oleh Allah untuk siapa? Orang yang tadi salat 12 rakaat salat sunnah rawatib. Apa yang didirikan oleh Allah? Apa yang dibangun oleh Allah? Baitan fil jannah, surga. Di mana Allah membangun rumah itu? Di surga. Di dunia ini kita butuh rumah. Butuh rumah. Butuh rumah atau enggak? Butuh. Di dunia saja kita butuh rumah, apalagi di akhirat. Jadi orang yang belum mengqadha salat wajibnya, maka dia tak boleh melaksanakan salat sunnah tatawwu'. Jadi bukan berarti Bapak Ibu tidak mengerjakan salat sunnah rawatib. Jadi kalau seandainya tak ingat lagi salat qadha, salat yang ditinggalkan itu, cukuplah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas, ampunan Allah Subhanahu wa taala itu luas. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Jadi sebelum tidur itu kita salat rawatib 3 rakaat, kita istighfarlah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sebelum tidur itu 100 kali. Mudah-mudahan mampu kita amalkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu menurut Ibnu Hajar. Kemudian kalau andaikan salat wajib yang kita tinggalkan itu tanpa uzur, maka kita wajib bersegera menggantinya. Tetapi kalau ada uzur, apa contohnya salat wajib yang kita tinggalkan ada uzur kita? Umpamanya kita lupa. Umpamanya salat zuhur tadi, salat zuhur, kemudian sudah masuk asar baru kita ingat, oh saya tadi tidak mengerjakan salat zuhur. Maka ini disebut dengan uzur. Boleh, artinya dia tidak berdosa. Kemudian dia harus mengqadha salatnya karena ada uzur. Kemudian karena ketiduran, tapi ketidurannya ini dilihat lagi. Yang sering ketiduran itu adalah salat subuh. Umpamanya dia menonton main bola sampai jam 3 atau sampai jam 4 dini hari. Kemudian kalau seandainya dia tidur, maka pasti dia tidak akan bangun subuhnya. Kalau dia tidur berarti tidurnya itu disebut dengan tidur yang disengaja, maka dia tak uzur
tidak uzur namanya. Tetapi andaikan dia umpamanya tidur jam 9 malam, tidur hujan, hari hujan, padam lampu, rupanya sudah jam 7, nah ini disebut dia uzur. Jam zuhur umpamanya jam 1 tuh siang itu udah masuk waktu zuhur, sudah dia belum sholat lagi, tidur guling-guling tidur dia, berarti itu bukan tidur yang ya apa namanya, itu tidak berarti tidur disengaja namanya itu, maka itu tidak disebut dengan uzur. Jadi uzur sholat ini dua, ketiduran dan lupa, sakit ataupun tidak gitu, sibuk ataupun tidak sibuk, maka kita mestilah melakukan sholat wajib yang 5 waktu tadi itu. Tapi uzur sholat itu cuma 2 saja, ketiduran dan lupa. Berarti kalau kita sakit wajib sholat, wajib melaksanakan sholat. Andaikan ini kita tak menemukan air dan juga tidak menemukan tanah atau debu, maka kita sholat tanpa berwuduk atau tanpa bersuci. Untuk apa? Lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu sholat. Nah, begitulah sholat ini memiliki keistimewaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yu'maru dhu siban zakaran au unsa, ini yang mesti orang tua tekankan di dalam hatinya. Diperintahkan, hendaklah menganjurkan, hendaklah mengajarkan, mengajarkan anak kita untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Kapan kita mengajarkan anak ini sholat itu? Tak kala berumur 7 tahun. Jadi kalau anak kita sudah berumur 7 tahun, maka kita sudah memerintahkan anak ini untuk melaksanakan sholat. Sudah kita ajarkan dia umur 7 tahun, umur 8 tahun, umur 9 tahun, sampai umur 10 tahun. Nah, 4 tahun kita mengajarkan dia untuk melaksanakan sholat. Mengajarkan melaksanakan sholat ini berarti bukan ini niatnya, ini syaratnya, ini tata cara berwuduk, memang benar, tetapi setiap waktu kita ajaklah anak ini untuk melaksanakan sholat. Artinya apa? Jangan sampai pula orang tuanya yang tidak melaksanakan sholat. Anak saja kita perintahkan untuk sholat, apalagi orang tuanya. Mudah-mudahan kita mampulah mendidik anak kita menjadi anak yang rajin melaksanakan sholat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika berumur 7 tahun kita anjurkan, kita ajarkan, wa yudrabu darban ghaira mubarrih wujuban mimman dzukira. Kemudian dipukul si anak ini. Berani mukul anak apa? Berani mukul anak, Bu? Gini, anak kalau seandainya nakal, rewel, pukul enggak? Rewel atau jahat sedikit saja, menguji kesabaran kita ini, kita pukul dia, padahal masih rewel dan sebagainya. Kalau dia memecahkan piring, dipukul. Kadang-kadang kalau tak ada kesabaran kita pukul juga jadi, kan. Apalagi memiliki anak berumur 1 tahun 5 bulan, jam 2 dia bangun nangis-nangis, atau kita sudah ngantuk dia minta gendong, pukul. Kadang-kadang hal yang seperti itu membuat kesabaran kita hilang. Mau juga gitu juga kita sama anak ini, kan. Apalagi dalam sholat, kalau dia meninggalkan sholat, andaikan tadi itu anak rewel kita pukul, maka lebih berhak lagi kita memukul dia karena meninggalkan sholat. Tapi ingat, pukulannya ghairu mubarrih,
pukulan yang tidak membahayakan, pukulan yang tidak mencelakai, pukulan yang jangan sampai pula dia meninggalkan sholat subuh kita pukul kepalanya dengan besi. Nah itu pukulannya pukulan yang ringan saja, tak bahaya. Pukulannya ini adalah pukulan li ta'dib, pukulan untuk mengajarkan si anak ini agar nanti di masa tuanya, di masa dewasanya dia sudah terbiasa melaksanakan sholat. Jadi Bapak Ibu, umur 10 tahun ini tak perlu lagi ada pukulan. Percaya atau tidak? Kalau memang benar-benar kita sudah mengajarkan anak ini untuk melaksanakan sholat di umur 7 tahun. Coba tadi 7, 8, 9, 10, sekitar 3 tahun lebih lah kita mendidik anak ini untuk melaksanakan sholat. Pergi kita ke masjid, kita bawa anak kita. Sholat kita di rumah, kita bawa anak kita. Berwuduk kita lihatkan kita memang berwuduk sama anak itu. Anak saya itu namanya Umar Miskah, Bapak Ibu. Jadi kalau saya wuduk, dia ikut juga berwuduk. Saya sholat, dia juga ikut sholat. Artinya kalau ibu bapaknya sholat di rumah, anak ini pasti mencontohi. Jadi tak kala dia berumur 2 tahun nampak ibu bapaknya sholat, 3 tahun nampak bapak ibunya sholat, 4 tahun nampak juga sama dia, 6, di 7 tahun kita sudah merangkulnya, kita sudah mengajarkan anak ini. 7, 8, 9, di 10 tahun apakah dia akan meninggalkan sholat lagi? Tak. Karena maka tak perlu lagi pukulan, ataupun ada pukulannya jangan yang membahayakan, biasa aja, sedikit aja. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti berbuat seperti itu terhadap anak kita? Lil hadisi as-sahihi, karena ada hadis yang sahih. Murru as-sabiyah, murru, perintahkanlah anak-anak untuk melaksanakan sholat idza balagha 7 sinin, apabila sampai umurnya 7 tahun. Kalau ada anak kita umur 7 tahun, kita sudah memerintahkan anak ini untuk sholat. Apalagi sekarang ini gadget, handphone, itu yang membahayakan anak-anak kita. Maka hindarilah hal-hal yang membahayakan itu. Kemudian wa idza balagha 10 sinin, kemudian apabila sampai umurnya 10 tahun, kata Nabi, fadribuhu 'alaiha, maka pukullah pukulan yang tidak membahayakan. Begitu juga dengan puasa. Puasa di umur 7 tahun kita perintahkan. Umur 10 tahun kalau dia tinggalkan, kita pukul yang tidak membahayakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala syekhuna wa huwa zahir illam yakhsha nusuza. Ini masalah istri. Jadi bapak kalau punya istri yang tidak melaksanakan sholat, maka begitu juga kita pukul dia. Berani mukul istri? Atau kita yang dipukul istri? Jadi bagi suami, kalau ada istrinya yang tidak melaksanakan sholat, maka dipukul. Ingat, pukulnya yang tidak membahayakan. Tapi kalau suaminya sholat, tentu istrinya juga sholat. Nah, mudah-mudahan suami istri yang ada di sini sampai ke surga, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan sampai di dunia saja. Suaminya di surga, istrinya di surga juga hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di samping daripada salat, kita juga mesti mengajarkan kepada anak kita
apa? Anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah. Kita mengajarkan kepada anak kita bahwa nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan sampai ajarkan kepada anak kita Cristiano Ronaldo. Jangan sampai ajarkan kepada anak kita Messi, para artis-artis dan sebagainya. Tapi pertama kali kita ajarkan kepada anak kita itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu diutus menjadi rasul di mana? Di Makkah. Wa wulida biha, dan dilahirkan di Makkah. Jadi kita mengajarkan nih, nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah sebagai rasul di Makkah. Kemudian dilahirkan di Makkah. Wa dufina bil Madinah. Kemudian dimakamkan di Madinah. Kalau seandainya sudah seperti ini, keluarga kita sudah mengajak dia untuk sholat, anak-anak kita sudah mengajak dia untuk sholat, kita sudah mengajarkan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita. Nabi itu diutus di Makkah, dilahirkan di Makkah, dimakamkan di Madinah. Maka setelah itu kita mengajarkan kepada anak itu faslun fi surutis sholah, pasal syarat-syarat sholat. Jadi syarat sebelum sholat itu adalah suci. Saya bukan mau mengajarkan berwuduk, tidak, tetapi karena virus corona banyak ini, kita mestilah mengkaji kembali warisan-warisan turas para ulama kita. Kita mestilah mencuci tangan kita, ya kan? Sekarang itu orang sedikit-sedikit cuci tangan. Gak tahu kalau saya di tempat sini, di Pekanbaru itu sedikit-sedikit orang cuci tangan. Bahkan sekarang salam pun orang sudah takut, orang salam, takut nyebar virus corona. Jadi selama kita melaksanakan salat, berwudu kita, insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka virus corona akan jauh atau tidak akan mengenai kita. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita belajar bersuci yang benar, saya ingin menyampaikan dulu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man tawaddoa. Jadi man tadi apa? Isim syarat yang nanti memiliki jawab syarat. Contohnya seperti inilah isim syarat itu. Kalau kita mau beli mobil Camry atau mobil Pajero, syaratnya apa? Ya ada uang. Jadi ada uang, berarti jawab syaratnya apa? Mobil itu sendiri. Nah itulah artinya man tawaddoa, barang siapa yang berwuduk. Jadi syaratnya apa? Berwuduk. Kemudian fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbaiki cara dia bersuci, memperbagus cara dia berwuduk. Mungkin bisa jadi cara kita berwuduk masih salah atau belum sempurna, bisa jadi. Maka kita mestilah belajar. Jadi barang siapa yang melaksanakan wuduk, fa ahsanal wudu, memperbagus wuduknya, artinya dia tidak asal berwuduk saja. Kemudian setelah selesai berwuduk, summa qala, kemudian dia berkata, apa katanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah berwuduk itu dia bersyahadat seperti tadi. Futihat lahu abwabul jannah yadkhuluha min ayyiha syaa. Tadi saya sudah mengatakan bahwa man itu adalah isim syarat. Syaratnya apa? Berwuduk, memperbagus wudhu, kemudian apa lagi? Mengucapkan syahadat. Futihat, maka dibukakan untuk orang yang berwudhu, yang memperbagus wudhunya, kemudian bersyahadat tadi, dibukakan. Apa yang dibukakan?
abwabul jannah, pintu-pintu surga, yadkhuluha, kemudian dia memasuki surga itu, dia pilih dari mana pintu yang dia mau. Itu berwuduk tak tanggung-tanggung pahalanya berwuduk ini Bapak Ibu, tak tanggung-tanggung pahalanya berwuduk. Maka mudah-mudahan kita rajinlah berwuduk. Tapi ada syaratnya tadi, bukan hanya sekedar berwuduk saja, tetapi memperbagus wuduknya. Di salah satu memperbagus wuduk, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sunnah-sunnahnya hanya sebatas saja yang akan kita sampaikan karena memiliki banyak sekali sunnah-sunnah wuduk tersebut. Yang pertama, kita mestilah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum berwuduk itu kita mengucapkan Bismillah. Kemudian yang pertama kali adalah mencuci tangan kita, apalagi ketika selesai tidur, maka sangat dianjurkan mencuci tangan Bapak Ibu. Jadi sebelum kita tampung air dengan tangan kita itu, kemudian kita basuhkan ke wajah kita, sebelum itu kita mesti mencuci tangan, karena kita tidak tahu virus apa yang melekat di tangan kita ini, kemudian kita sentuh wajah kita. Maka sunnahnya kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum membasuh wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di hati kita ini mengerjakan sunnah wudhu. Kemudian kita selang-selangi ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu kita berkumur-kumur, mubalaghah, berlebih-lebihan sampai ke sini kita berkumur-kumur. Adapun tak kala kita berpuasa, maka tidak boleh mubalaghah, berlebih-lebihan dalam berkumur, biasa saja berkumur-kumur. Tapi kalau saya sendiri, saya tidak berkumur-kumur kalau puasa, karena saya ragu antara ragu ini minum atau enggak nih. Jadi artinya saya meninggalkan kalau puasa. Kalau enggak berkumur-kumur. Kemudian istinsak itu apa? Memasukkan air ke dalam hidung sampai ke khaysum kita ini. Sakit memang pertamanya. Kalau kita kerjakan itu, maka pertamanya kita itu flu lah. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah. Setelah itu menghadap kiblat, menghadap kiblat. Tapi kalau tidak pun tak masalah, karena ini adalah sunnah. Barulah kita berniat, melafazkan niat nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar lillahi ta'ala. Itu namanya niat, melafazkan niat. Artinya melafazkan niat itu sunnah. Jadi kapan sebenarnya kita berniat itu? Tak kala pertama kali membasuh wajah kita. Jadi gini, kita sudah mengerjakan sunnah tadi, kita tampung air, kemudian dari atas ke bawah Bapak Ibu gini. Jadi sentuhan pertama kali di wajah kita, di sanalah di dalam hati kita itu berniat untuk melakukan wudhu. Sengaja aku berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Di hati kita pas. Bisa kok langsung itu tuh dihadirkan, ya kan? Gini. Sentuhan pertama itu 3 kali. Dalam membasuh wajah ini kita mesti berhati-hati Bapak Ibu. Tadi kan hadisnya fa'ahsanal wudhu, kita mesti memperbagus wudhu kita itu. Batas wajah itu adalah ini, awal pertama kali tumbuh rambut sampai kedua tulang lahyan. Artinya kalau dari atas ke bawah, kemudian dari telinga ke telinga. Ini dari sini, kemudian semuanya itu yang ada di wajah itu, baik rambut ataupun alis ataupun bibir kita, maka itu harus tersentuh oleh air. Yang paling kita tinggalkan, yang jarang kita sadari Bapak Ibu, di sini kita, ini harus terkena air ini Bapak Ibu. Makanya di kitab Takriratus Sadidah itu diterangkan, andaikan kalau seandainya tidak sampai air ke ujung mata kita, antara hidung, antara batang hidung kita ini, kalau tak sampai air, maka wajib kita seperti ini. Kita yata'ahad itu memperhatikan antara dua mata di sini.
Kalau ada kotoran, ini satu. Kemudian di sini, ini jarang juga nih kena nih Bapak Ibu. Maka mesti kita gosok-gosok. Memang di dalam mazhab Imam Syafi'i adalku namanya, menggosok itu adalah sunnah, tetapi dia akan menjadi wajib andaikan kalau seandainya tak sampai air ke wajah itu. Kalau sebenarnya seperti ini aja kita wudhu sampai ke sini air itu Bapak Ibu, ke sini kita tak sampai Bapak Ibu, maka wajib kita menggosok-gosok wajah kita itu seperti ini ya Bapak. Ini dari atas. Ini kita ini harus nih kena nih. Kalau tak kena berarti tak sah wudhu, karena tak sempurna basuhan wajahnya itu. Kemudian setelah itu yang punya jenggot juga berhati-hati. Ada orang yang memiliki jenggot yang tebal, ada yang jenggotnya tipis. Kalau yang tebal itu bagaimana cara membasuhnya? Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i itu, orang yang memiliki jenggot yang tebal maka tak perlu menyampaikan atau membasuh bagian dalam kulit, bagian dalam jenggotnya itu. Kalau tebal, artinya cukup bagian luarnya saja. Bagaimana cara menentukan jenggot yang tebal ataupun tidak? Nampaknya Bapak tidak ada jenggot ya kan? Yang punya jenggot lah. Jadi yang memiliki jenggot yang tebal itu bagaimana cara melihatnya? Kalau kita berbicara dengan orang tersebut, kalau seandainya tak nampak lagi kulit dagunya ini, kulit bagian dalam dagunya ini tak nampak lagi, umpamanya berarti itu adalah tebal, maka cukup bagian luarnya saja. Tetapi kalau seperti jenggot saya ini itu masih tipis, maka kalau saya berwuduk maka saya wajib usulul ma', sampai air itu ke bagian dalam kulit jenggot saya ini, maka saya mesti menggosok-gosoknya seperti ini. Kalau tidak berarti tak sah salat saya. Itu wajah. Jadi mestilah kita memperhatikan di sini dan di sini, kemudian di sini, dan bibir kita ini harus kena air. Bibir yang bagian luar yang berwarna merah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu tangan dari bawah ke atas kita basuh. Kita mestilah membasuh ini. Jangan sampai gini-gini aja. Itu namanya tak niat wudhu namanya itu. Kita mesti khusyuk juga dalam melaksanakan wudhu itu. Kenapa? Al wudhu miftahus sholat. Bagaimana mau khusyuk sholat kalau seandainya tak kala kita membuka kuncinya kita tak khusyuk? Begitu kata ulama. Jadi awal khusyuk sholat itu, tanda-tandanya mau khusyuk sholat itu sudah nampak ketika berwudhu. Ya kalau ketika berwudhunya aja ada gini-gini, itu ndak, mesti digosok-gosok Bapak Ibu. Dan sunnah kita memanjangkan hurroh namanya. Jadi kalau kita panjangkan, nanti di hari kiamat bercahaya dia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang wajib itu adalah ujung jari tangan kita ini sampai siku. Tapi sunnah kita melebihkannya, dan lebihnya itu nanti akan bercahaya. Itu tangan. Kemudian setelah tangan adalah rambut, atau kalau orang tak punya rambut maka kepalanya ini basuh. Bagaimana orang yang tidak memiliki tangan? Terpontong tangannya di sini, maka dia basuh sisanya. Kalau potong tangannya di sini, maka dia basuh sisanya itu. Itu caranya. Waktu membasuh kepala ini menurut Imam Syafi'i itu 3 helai aja sudah cukup. Itu kan wudhu ketika kita masih MDA. Maka kita mesti juga lah dalam membasuh kepala ini Bapak Ibuku sekalian, memakai cara-cara sunnahnya. Sunnahnya itu di dalam mazhab Imam Syafi'i itu membasuh seluruh kepala ini bagi laki-laki lah. Bagaimana cara membasuhnya? Tak kala kita sudah basuh, jempol kita letakkan ke sini,
kemudian sampai ke belakang, kemudian yuraddu, kita kembalikan lagi, Pak Ibu. Dan sunnah juga kita membasuhnya sampai ke telinga kita nih. Artinya itu sunnah. Artinya kalau kita cukup gini aja sudah cukup. Tetapi kita mesti naik kelas lah dalam berwudu. Artinya sesekali kita juga melakukan sunnah tersebut. Karena itu fadilatul amal. Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i ini sunnah. Tetapi dalam mazhab Imam Maliki mesti membasuh seluruh kepala ini. Kemudian setelah itu telinga kita. Telinga tidak boleh gini Bapak Ibu. Bukan gini, bukan satu-satu, tapi sekaligus dub'atan wahidatan. Harus kenakan ini. Kadang-kadang kalau tak kena ini berkarat dia. kita kenakan ini nih, yang sulit kena ini. Kita kena. Kalau tidak kena dia berkarat. Kalau ini artinya itulah kebersihan di dalam Islam itu Bapak Ibu. Kalau rajin kita berwudu, insyaallah virus corona minggat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir adalah kaki. Kaki inilah yang sangat sulit. Wailul lil aqabi minan nar. Wail, celaka, atau berilah kabar gembira, celakalah orang-orang yang aqab. Aqab itu adalah orang yang menyepelehkan tumitnya ketika berwudu. Jadi apa Ibu, biasa kita berwudu itu seperti ini. Pas di kaki kita gini-ginikan aja. Ini anggap aja kaki ya, ada keran. Nah, gini-gini aja. Jangan gitu Bapak Ibu. Karena tumit kita itu kasar. Kalau tumit bidadari, mungkin air itu langsung mengalir dia ke tumitnya itu. Jadi kalau kulit Nabi itu Bapak Ibu, di dalam Sami'ul Muhammadiyah itu dikatakan, dalam sirah-sirahnya, andaikan Nabi kan Nabi kan sedikit airnya di wuduknya kan, satu mut cuma. Gini kan, air itu yang mengalir di wajahnya. Tapi kalau wajah kita ini enggak, kita yang mesti mengalirkan dengan tangan. Begitupun kaki kita, tak cukup dengan gini-gini aja. Kita mesti adalku, menggosok-gosok. Apalagi bagian tumit. Jadi diginikan semuanya, diselang-selangi juga jari-jari kaki itu. Jangan cuma ini anggap, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ini anggap keran gini-gini aja kaki itu. Enggak, kita mesti menggosok pakai tangan kita nih. Angkat kaki itu sedikit, kaki kanan, kaki kiri lagi angkat sedikit. Kemudian tumitnya itu agak digosok-gosok lah sedikit biar sampai air itu Bapak Ibu. Sudah kita perbagus wudhu kita, kemudian kita menghadap ke kiblat. Kita bacalah doa. Doanya selama ini kita Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Tetapi sebelum itu dianjurkan kita mengucapkan kalimat dua syahadat seperti hadis yang kita sampaikan tadi. Man tawaddoa, saya ulang lagi, barang siapa yang berwudu, apakah asal-asalan aja wuduknya? Tidak. Fa ahsanal wudu, memperbagus wuduknya. Seperti tadi membaguskan wudu, lebih kurang. Kemudian summa qala, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, ngadap kiblat seperti ini. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Jadi orang yang mengucapkan syahadat tadi, futihat lahu abwabul jannah, dibukakan apa yang dibukakan? Pintu-pintu surga. Yadkhuluha, dia memasuki surga itu terserah dia mau lewat pintu yang mana. Itulah diantara keutamaan bersuci. Artinya kalau tak sah wudu kita, sah salat kita
tidak sah salat kita. Maka kita mesti memperbagus wudu. Sampai di situ saja yang perlu rasanya kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi kami yang menyampaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Yang pertama tadi, mengganti salat yang kita tinggalkan. Andaikan salat subuh yang kita tinggalkan, maka kita qada sebelum zuhur. Kalau salat zuhur yang kita tinggalkan, kita qada sebelum asar. Salat asar yang kita tinggalkan, kita qada sebelum maghrib bisa juga, karena salat yang ada sebabnya, atau setelah maghrib. Jadi mesti tertib. Salat subuh didahulukan dulu sebelum mengqada zuhur. Salat asar didahulukan dulu qada salat zuhur. Ya, seperti itu tertib mengqadanya itu. Tapi itu disunnahkan, boleh tidak. Bagaimana cara mengqada salat ini? Nah, yang paling bagus seperti ini. Setelah kita melakukan salat zuhur, kita qadalah sebelum pulang itu, kita qada zuhur kita dulu. Mungkin ada yang tertinggal, kita qada. Sebelum melaksanakan salat asar, kita qada jugalah salat asar kita, kan lama tuh iqamat, kita qada salat asar. Setelah melaksanakan salat maghrib, kita qada salat maghrib kita. Setelah melaksanakan salat isya, kita qada salat isya kita. Sebelum melaksanakan salat subuh, kita qada salat subuh kita. Kalau seandainya sudah bikulli juhdin kita melakukan itu, sudah bersungguh-sungguh kita melakukan itu, insyaallah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, tak kala kita memiliki anak berumur 7 tahun, kita ajarkanlah dia untuk melaksanakan sholat. Kita ajarkan dia di umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Setelah itu, tak kala dia berumur 10 tahun, kita mestilah melaksanakan sholat. Ini bukan hanya untuk orang tua saja Bapak Ibu, untuk orang yang diwariskan atau orang yang diwasiatkan. Kita punya anak umpamanya, kita sekolahkan anak kita di pesantren atau di SDIT, maka gurunya itu mesti jugalah mengingatkan, mengajarkan anak ini untuk melaksanakan sholat. Nah, karena disebut di dalam Fathul Mu'in itu disebutnya wasi. Kemudian di umur 10 tahun kita pukul tanpa pukulan yang membahayakan. Kemudian anak kita ajarkan dia nabinya, yaitu Nabi Muhammad, diutus di Makkah. Kemudian dimakamkan di Madinah. Kemudian kita ajarkan juga dia cara berwudu. Kemudian kita perbagus juga wudu kita. Kemudian kita mengucapkan syahadat, kemudian berdoa, maka kita futihat lahu abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah kesimpulan kajian Fathul Mu'in kita. Insyaallah di minggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang, kita akan belajar air, karena itu adalah syarat sebelum melaksanakan sholat. Mana air yang boleh kita berwudu. Jadi sekarang virus corona ini itu menyebar, salah satunya tidak bisanya membedakan mana air mustakmal, mana air mutanajis, mana air mutlak, mana air yang suci lagi mensucikan, mana air yang suci tapi tidak mensucikan, mana air najis. Air najis digunakan juga untuk basuh tangan, air najis diminum juga, kotoran dianggap juga bersih karena tidak tahu bagaimana pikih air. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in itu sudah dijelaskan nanti. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang untuk mengajinya kembali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.